Kalau kita lihat rencana The Fed mengendurkan itu, masih, isu ya gitu, spekulatif kayak gitu. Karena memang ketika pengumuman kebijakan moneter, The Fed menyatakan, akan kebijakan ke depannya itu akan melihat bagaimana data-data ekonomi selanjutnya begitu. Tetapi, pada saat konferensi pers, presiden atau ketua bank sentralnya Jerome Powell itu menyatakan kalau tingkat suku bunga ke depannya bisa lebih tinggi dari perkiraan, pelaku pasar kayak gitu. Jadi masih ada area abu-abu sih antara akan mengendurkan atau malah akan menaikkan. Jadi itu pasar masih ragu. Nah, penguatan rupiah itu terjadi ketika, data tenaga kerja Amerika Serikat itu, kurang bagus kayak gitu. Tingkat penganggurannya naik menjadi 3,7% dari sebelumnya 3,5%. Jadi selain itu kita lihat juga posisi rupiah yang sudah cukup, melemah cukup tajam ya sepanjang tahun ini itu sekitar, 9% gitu ya, dan berada di level terlemah dalam 2,5 tahun terakhir. Jadi ketika ada, data yang menunjukkan perekonomian Amerika Serikat mulai melambat, itu menyebabkan indeks dolarnya langsung merosot, pada perdagangan Jumat itu sekitar 1,8% dan berdampak pada penguatan, rupiah hari ini. Tetapi kita lihat juga, eee, hari ini indeks dolar sudah mulai rebound lagi begitu dan rupiah walaupun di awal perdagangan menguat cukup tajam, tetapi di akhir perdagangan masih penguatannya sekitar 0,2%, berada di 15.700 lagi kayak gitu. Itu kelihatan kalau misalnya pasar masih menebak-nebak kemana arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini sifatnya sementara atau masih, ada peluang nih untuk, rupiah melakukan ataupun penguatan lagi kepada dolar Amerika Serikat? Ya, saya rasa untuk saat ini masih sementara ya, karena pasar masih akan berfokus bagaimana arah kebijakan The Fed ke depannya, dan untuk itu kita harus melihat data-data lebih lanjut. Yang pertama data tenaga kerja mungkin sudah dirilis minggu lalu, Jumat minggu lalu. Kemudian yang paling penting adalah data inflasi. Inflasi Amerika Serikat itu kalau tidak salah dirilis sekitar pertengahan sampai di akhir bulan. Jadi kalau misalnya inflasi di Amerika Serikat itu melambat, nah itu ekspektasi kalau The Fed akan mengendurkan kenaikan suku bunganya akan meningkat kayak gitu. Itu yang bisa membuat rupiah menguat lebih jauh. Tapi sebelum data inflasi itu dirilis, inflasi Amerika Serikat dirilis, saya rasa rupiah masih akan berfluktuasi sih. Oke, berarti, fluktuasi rupiah ini masih akan terus terjadi sampai dengan data inflasi Amerika Serikat dirilis. Kita juga ingin mengetahui Mas Putu terkait tentang cadangan devisa RI yang menurun di Oktober ini menurun 600 juta US dollar jika dibandingkan dengan, bulan sebelumnya. Ini juga dilakukan oleh BI dalam rangka untuk membayar utang luar negeri dan juga sebagai bentuk, kebutuhan untuk stabilisasi rupiah. Apakah angka CADEV ini masih aman dan apakah ada langkah lain yang bisa diambil BI untuk menjaga nilai tukar rupiah ini, Mas Putu? Ya, kalau kita lihat CADEV masih cukup tinggi, cuman apakah aman? Saya rasa mungkin kita lihat dulu nilai tukar rupiah ya, apakah memang tekanannya cukup besar atau masih sedang-sedang saja kayak gitu. Karena cadangan devisa itu sudah menurun 7 bulan beruntun sebenarnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Artinya kebutuhan untuk stabilitas rupiah di tahun ini itu sangat besar kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat sejak mungkin dari rekor tertingginya itu di sekitar bulan September itu sekitar 146 miliar dolar, cadangan devisa itu sudah turun 16 miliar dolar kayak gitu. Itu jumlah yang cukup besar dan terjadi dalam 7 bulan beruntun. Nah, apakah kedepannya cadangan devisa akan terus menurun, itu yang perlu dipertanyakan, siapa perlu menjadi kekhawatiran apakah akan menurun. Kalau misalnya terus menurun artinya tekanan bagi rupiah itu sangat besar, dan BI saya rasa perlu kembali menaikkan suku bunga, apalagi ruang menaikkan suku bunga terbuka lebih besar ya setelah kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini itu sekitar 5,7 ke atas, 5,72% kalau nggak salah, itu lebih tinggi dari prediksi BI 5,5%. Jadi saya rasa BI masih punya ruang untuk kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah dan sekaligus juga menjaga cadangan devisa agar tidak terus menurun kayak gitu sih. Oke, kalaupun, BI harus menaikkan suku bunga kira-kira berada di kisaran berapa Mas Putu? Saya rasa ada kemungkinan 25 basis point ya, karena kalau kita lihat 25 basis point di bulan ini, karena kalau kalau kita lihat ekspektasi The Fed itu sudah akan mengendur sebenarnya. Di bulan Desember The Fed akan mengumumkan kebijakan moneter lagi, dan itu pasar melihat kemungkinannya sebesar 50 basis point dengan
probabilitas sekitar 50-60%. Jadi pasar sudah melihat The Fed akan mengendur sebenarnya di bulan Desember kayak gitu, dan saya rasa BI akan meresponnya mendahului kenaikan tersebut sebesar 25 basis point, karena BI kemarin menyatakan kalau kenaikan 50 basis point yang dilakukan di bulan Oktober itu untuk mengantisipasi 75 basis point kenaikan yang dilakukan The Fed di bulan ini. Jadi saya rasa mungkin di bulan November ini BI bisa menaikkan 25 basis point untuk mengantisipasi The Fed yang kemungkinan besar akan menaikkan 50 basis point di bulan Desember.